Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 172, halaman 26. Al-Baqarah ayat 172. Kita bahas tadinya dulu. Ya majais munfasil. Karena sebetulnya itu dua kata itu, Pak. Ya dan ayyuha. Jadi majais munfasil. Yuhal idgham samsiyah atau alif lam samsiyah, cuman terdengarnya seperti alif lam qamariyah. Itu alifnya setelah ha diabaikan saja, karena setelah alif sukun bertemu dengan huruf sukun lagi. Cuman huruf lam yang pertama dihadaf ya. Dihadap itu dihilangkan, diganti dengan tasdid. Zi madhabiyya madhabi alif, manu madhabi wawu, kulu madhabi wawu. Nah, semua madhabi itu dibacanya panjang, dua ketukan. Ming ifa hakiki atau ifa abad. Nun mati ketemu dengan po secara terpisah, jadi betul-betul dibaca samar. Thayyiba mad badal, ma mad dhabi alif. Mad badal dengan mad dhabi alif itu hampir sama. Rozak pakai zai itu, Pak, bukan rojak, bukan pakai jim. Rozak kol-kola sugro, huruf kop mati di tengah-tengah kata. Na mad badal, kum idhar sabawi. Jadi mimnya dibaca jelas, dibaca idhar, sapawi di bibirnya, karena mim mati bertemu wawu secara terpisah. Washkuru madhabi wawu pakai sya itu, Pak, jangan pakai sin. Kalau pakai sin artinya mabuk gitu. Waskuru dan mabuklah gitu. Kalau washkuru dan bersyukurlah gitu. Lillah asalnya itu li Allah itu. Lillah tarkik. Ifa hakiki atau ihfa abad. Nun mati ketemu dengan huruf ihfa yaitu kaf secara terpisah,
Jadi betul-betul dibaca samar. Kung, nah ini dibaca ihfa tapi sepintas Pak ya. Karena nun mati ketemu taknya dalam satu kata. Jadi jangan disamakan. Samarnya jangan disamakan. Jangan ingkung. Itu kan kalau gitu sama. Jadi yang pertama panjang Pak, 2 ketukan. Ing, yang kedua dibaca samar tapi pendek saja. Kung, tung. Bedanya yang pertama terpisah Pak, nun mati ketemu huruf ihfa-nya yaitu kaf. Yang kedua dalam satu kata, huruf ihfa-nya itu nun mati ketemu ta-nya dalam satu kata. Tum idhar sapawi, iya mantabi alif, hu. Nah hu-nya jangan dibaca mad silah qasirah, jangan dibaca panjang hu-nya karena sebelum huruf ha itu huruf mati, alifnya kan disukun. Ta'budun madari sukun, ada waqaf tanda berhenti didahului oleh mad tabi'i wawu. Jadi dibacanya idealnya 4 sampai 6 ketukan. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Ayat ini hampir mirip dengan firman Allah ayat 168 kemarin. Cuman khitabnya ya, berbeda gitu ya. Kalau Al-Baqarah ayat 168 itu khitabnya perkataan Allah itu ditujukan kepada manusia secara umum, Pak. Manusia secara umum. Ya, sehingga menggunakan an-nas. Ya ayyuhan nas. Itu 168. Kalau di 172 ini di Al-Baqarah 172 ini khitabnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi naik, levelnya naik Pak, dari manusia biasa itu naik ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dari manusia secara umum ditujukan kepada manusia secara khusus, sehingga nanti pesan berikutnya berbeda. Nah ini banyak hikmah ya dari sini kalau kita mau terapkan dalam kehidupan, dalam arti ketika kita memberikan nasihat atau ketika kita mendidik ya, mau mendidik istri, mendidik keluarga, atau mendidik anak didik, itu harus disesuaikan dengan umur Pak, disesuaikan dengan kemampuan. Jangan kita mendidik anak kelas 1 SD sama dengan 1 SMP. Jangan kita mendidik katakanlah istri langsung gitu ya Pak, didikannya itu didikan tingkat tinggi ya, harus bertahap. Karena Allah pun mendidik manusia itu secara bertahap. Jadi 172 ini khitabnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semua nih, kepada bapak-bapak nih. Ya ayyuhana, wahai sekalian, alladzina yang, atau orang-orang yang, karena kalau disebut yang ya, yang itu kan kata sambung Pak. Makanya alladzina itu disebut ismul mausul itu.
Ismul mausul kalau dalam bahasa Arab itu kata sambung. Nah, dalam kata sambung yang itu ada subjek yang menempel. Tergantung subjeknya siapa itu. Cuman kalau di sini manusia subjeknya itu, maka sering diartikan orang-orang yang amanu, yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, tentu dengan keimanan yang sempurna, Pak. Dengan keimanan yang totalitas gitu ya. Baik iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada rububiyah Allah, ataupun iman kepada asma dan sifatnya Allah. Iman kepada uluhiyah Allah sederhananya kita mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kita ibadah hanya kepada Allah. Iman kepada rububiyah Allah itu kita mengesahkan Allah dalam penciptaan. Jadi yang menciptakan segala sesuatu itu hanyalah Allah. Selain Allah itu semuanya hasil ciptaan itu. Kita sering katakan bahwa dalam konsep Islam selain Allah itu God, pakai S itu, Pak. Selain Allah itu milik Allah, hasil ciptaan Allah. Kalau di luar Islam ada yang dianggap selain Allah itu sebagai Tuhan itu, Pak. Ada orang yang mentuhankan matahari gitu, Pak. Nah, di Islam pun bukan di Islam. Ada juga orang-orang Islam yang menganggap selain Allah sebagai Tuhan gitu. Ada orang yang mengaku Islam tapi menganggap selain Allah sebagai Tuhan atau mentuhankan selain Allah. Itu perlu diluruskan itu. Nah, setelah Allah itu memanggil orang-orang yang beriman, Allah katakan kepada orang beriman itu, kulu, makanlah oleh kalian, atau silahkan makan. Nah, dan Allah pun memanggil mereka orang beriman itu kan dengan panggilan yang mesra gitu ya. Dengan panggilan yang lembut, yang santun gitu, Pak. Makanya ada kalimat ya ayyuha itu, Pak. Ada kalimat ya ayyuha. Jadi sebelum Allah mempersilahkan makan itu memanggil dulu dengan panggilan-panggilan yang ramah gitu, Pak. Makanya kita pun mestinya begitu. Kan seringkali ada orang yang menyuruh makan gitu kepada tamu tapi mempersilahkannya tidak dengan ramah gitu ya. Atau ada orang tua yang menyuruh makan kepada anaknya tapi kasar gitu ya. Ya bagaimana mau dimakan kalau mempersilahkannya tidak bagus itu. Bagaimana bisa menikmati kalau tidak dengan kata-kata yang baik. Allah pun menggunakan kata ya ayyuha. Nah, ya ayyuha itu menunjukkan ini, Pak. Menunjukkan penghormatan gitu ya. Panggilan yang di situ tersirat bahwa memanggilnya itu dengan panggilan yang baik. Jadi kulu silahkan makan oleh kalian min thayyibati. Nah, di sini ada bedanya Pak dengan 168. Kalau di Al-Baqarah 168 ada kata halal. Kalau di sini nggak ada kata halal gitu. Jadi langsung min thayyibat. Kalau 168 halalan thayyibat. Tapi jangan dipahami bahwa orang yang beriman itu boleh memakan yang haram. Jangan dipahami seperti itu. Dipahaminya itu harusnya kenapa kok di sini nggak ada kata halal?
Karena yang namanya orang beriman itu tidak mungkin memakan makanan yang haram. Iya, tidak mungkin memakan makanan yang haram. Atau orang yang beriman itu tidak mungkin makanannya itu tidak halal. Jadi lamun cek bahasa ieu mah, yang namanya orang beriman itu pasti sudah mengerti gitu. Yang namanya makanan yang mesti dimakan itu pasti harus yang halal. Seperti beginilah Pak, sebetulnya untuk bapak-bapak ya, untuk orang-orang Islam seusia bapak-bapak teu kudu diajakan ke masjid gitu, kudu geus ngarti sorangan gitu. Anu kudu diajakan ke masjid mah sebenarnya anu kararitu lah gitu. Sabab lamun usia sakieu kudu diajakan ke masjid mah asa kawinaka tidak teuing atuh Pak. Manya geus aki-aki kudu diajakan we ka masjid gitu. Digotong ka masjid. Jadi kudu geus ngarti sorangan gitu tah. Seperti orang-orang beriman pun oleh Allah enggak diingatkan harus makan yang halal. Sabab yang namanya orang beriman itu pasti ngerti yang dimakan itu mesti yang halal gitu. Nah begitu Pak kalau diibaratkan begitu. Jadi yang namanya orang beriman itu pasti memakan makanan yang halal. Halal itu berkaitan dengan zat Pak. Harus diingat halal itu berkaitan dengan zat. Haram pun berkaitan dengan zat. Nah tetapi oleh Allah langsung diingatkannya itu dengan thayyib, min thayyibati, makanlah oleh kalian makanan yang thayyib. Atau kalau mau lebih sempurnanya begini, kalau dalam penafsiran Pak ya, makanlah oleh kalian itu makanan yang halal dan thayyib. Yang halal, kemarin kita katakan kalau thayyib itu ditafsirkan dengan pendekatan kesehatan atau gizi, itu artinya makanan yang baik ya. Baik datnya, baik efeknya terhadap badan. Kan ada makanan yang halal tapi efeknya kurang bagus Pak. Atau ada makanan yang halal tapi datnya sendiri kurang thayyib gitu. Jadi ketika bicara hukum makanan begini Pak, walaupun yang diharamkan oleh Allah itu di Al-Quran hanya 4 Pak, dan ditambah beberapa yang diharamkan oleh Nabi dalam hadis, tetapi ada juga makanan-makanan yang tidak bagus juga untuk kita makan Pak. Makanya selain menggunakan pendekatan hukum Pak, kita pun perlu juga menggunakan pendekatan etika gitu Pak. Perlu juga menggunakan pendekatan etika. Contohnya begini nih, menggunakan pendekatan etika itu. Katakanlah ada binatang gitu ya. Ada hewan. Hewan itu secara ini tidak diharamkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tetapi secara lahir gitu ya, secara lahir hewan itu menjijikkan gitu ya, menjijikkan Pak. Pokoknya semua orang itu menjijik terhadap hewan itu. Ya tidak bagus juga untuk dimakan Pak. Pokoknya bapak makan kecoa gitu kan, itu tidak diharamkan sebetulnya dalam Al-Quran itu, tapi nggak thayyib juga kalau dimakan itu Pak, kecuali dalam kasus tertentu pokoknya barangkali menurut penelitian barangkali Pak ya, ada khasiatnya untuk obat apa gitu. Tapi kan bukan untuk konsumsi sehari-hari itu Pak.
untuk kasus tertentu saja. Jadi secara zat dia boleh dimakan, tapi secara ini nih Pak, tidak thayyib. Secara zat halal tapi tidak thayyib. Itu kalau mau menggunakan pendekatan kesehatan. Atau duren nih Pak, duren itu kan di Masjidil Muhajirin itu ada duren. Secara zat itu halal, tapi untuk orang tertentu yang barangkali menurut ahli kesehatan tidak bagus, ya jangan makan durian juga gitu. Barangkali yang punya penyakit tensi gitu ya. Walaupun durian itu halal tapi tidak thayyib bagi yang punya penyakit tertentu gitu. Itu kalau mau menggunakan pendekatan kesehatan. Atau kalau mau menggunakan pendekatan akhlak atau sering disebutnya pendekatan tasawuf lah. Yang disebut dengan thayyib itu adalah makanan yang halal yang didapat dengan cara yang benar. Makanan yang halal yang didapat dengan cara yang baik. Dan ini imbasnya pada dampaknya itu kepada keimanan itu. Dampaknya kepada akhlak nanti. Jadi kalau pendekatan kesehatan itu dampaknya kepada jasmani, tapi pendekatan tasawuf itu biasanya dampaknya kepada rohani. Tapi jasmani pun bisa berdampak kepada rohani. Jadi kalau menurut jasmani tidak bagus atau menurut pendekatan kesehatan tidak bagus, itu bisa juga berdampak tidak bagus kepada rohani. Contoh begini Pak, ketika nih ada orang umpamanya makan naon itunya, makan petai gitu. Petai itu kan enak kalau mau dimakan. Sok sanajan bau gitu. Nah lalu untuk orang tertentu ternyata menurut kesehatan tidak boleh atau kurang bagus lah makan petai itu, berdampak kepada jasmaninya kurang bagus. Umpamanya makan petai itu jual nyeri awak gitu Pak, jual lalinu awak gitu. Itu kan awalnya yang terdampak itu kan jasmani, awalnya begitu Pak. Tapi setelah jasmaninya terdampak, berikutnya kan rohaninya terdampak juga Pak. Gara-gara lalinu awak kan hudang subuh teu parurun, ka masjid teu parurun, kan gitu tah. Jadi awalnya yang terdampak jasmani tapi ujung-ujungnya rohani Pak. Karena jasmani kita pun akan mempengaruhi rohani kita. Kan Bapak kalau seandainya sakit gigi itu barangkali semangat baca Qur'annya tidak akan sebagus ketika sehat itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan fisik kita pun harus diperhatikan. Jangan sampai gara-gara fisik kita kurang sehat, ujung-ujungnya rohani kita pun terbawa kurang sehat. Makanya makan ini dampaknya besar sekali Pak, besar sekali. Sehingga para ulama itu kalau bicara tentang kebersihan itu bukan hanya sebatas kebersihan ini, bukan hanya sebatas membersihkan badan atau membersihkan hati, tapi ada juga yang namanya kebersihan itu membersihkan tubuh dari racun-racun, toksin-toksin. Nah itu penting itu. Walaupun barangkali tidak berdampak kepada dosa gitu Pak ya. Umpamanya barangkali dalam tubuh kita banyak ininya lah, kolesterolnya dosa sih itu.
tapi dampaknya kan kadituna teh jadi karena rohani teh besar itu teh. Jadi kulu makan oleh kalian itu min thayyibat, dari yang baik-baik, dan tentu didapat dengan cara yang baik juga, didapat dengan cara yang benar. Yang tentunya Pak ini kan harus dipersiapkan ini Pak, terutama nih untuk generasi penerus kita, untuk mendapatkan makanan dengan cara yang baik itu harus dimanage, disusun strategi dari sedini mungkin Pak. Karena susah nih orang-orang untuk bisa mendapatkan makanan yang baik kalau terjun di dunia yang kurang baik ya susah juga. Umpamanya begini, kita ingin keluarga kita itu mendapatkan harta dengan cara yang baik, tapi suruh terjunnya di dunia preman gitu Pak, pergaulannya di dunia preman kan susah juga. Nah makanya harus di-manage sedemikian rupa. Dari sesuatu atau dari harta, dari apa-apa, maknya malil asya itu. Rozako rizki na kami kalian. Jadi ma rozaqnakum, dari apa yang kami rizkikan, dari apa yang kami karuniakan kepada kalian. Nah kalimat berikutnya nih Pak, berbeda dengan Al-Baqarah 168. Kalau Al-Baqarah 168 itu setelah kata thayyib itu, kalimat berikutnya kan wala tattabi'u khutuwati syaitan itu. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena kalau manusia itu anggaplah anak kecil itu Pak. Tapi kalau orang beriman itu kan orang-orang yang sudah dewasa Pak. Makanya anjuran berikutnya dari Allah itu waskuru, dan bersyukurlah kalian lillahi, kepada Allah. Itu dengan asumsi bahwa orang yang beriman itu sudah tahu betul yang namanya mengikuti langkah setan itu tidak bagus, sehingga tidak perlu diingatkan lah, cekasar nama gitu Pak. Sudah pasti yang namanya orang beriman itu tidak mungkin mengikuti langkah setan, maka anjuran berikutnya itu naik levelnya Pak. Bukan menghindari, bukan menjauhi setan, tapi bersyukur kepada Allah. Karena begini Pak nih, kan kita sering sampaikan kesabaran itu kan bertingkat-tingkat. Satu, ada sabar menghadapi takdir kan Pak. Naik levelnya sabar menjauhi kemaksiatan. Nah, sabar menjauhi kemaksiatan itu menjauhi setan itu Pak. Tingkat ketiga sabar melakukan ketaatan. Nah sabar melakukan ketaatan itu levelnya lebih tinggi dari sabar menjauhi kemaksiatan. Kenapa levelnya lebih tinggi? Karena kan kalau orang itu menjauhi kemaksiatan, banyak itunya Pak, banyak faktor pendukungnya. Umpamanya orang berbuat maksiat itu malu sama istrinya gitu Pak, malu sama tetangganya kan gitu Pak, malu sama teman sekantornya. Jadi yang menghalangi berbuat maksiat itu banyak itu, tapi yang menyuruh orang berbuat taat faktor pendukungnya sedikit Pak, sedikit. Ayeuna lamun umpamanya nih bapak-bapak tidak sholat berjamaah kan mau dicarekan ku tetangga Pak, tapi lamun bapak-bapak mabuk dicarekan ku tetangga kan gitu. Di faktor pendukung untuk taat itu sedikit, makanya sabar dalam ketaatan itu nilainya lebih tinggi dari sabar dalam menjauhi kemaksiatan.
Nah, sehingga di sini pun orang beriman itu tidak diingatkan oleh Allah menjauhi setan, karena sudah pasti orang beriman itu menjauhi langkah setan. Tapi diingatkannya langsung, waskuru, dan bersyukurlah kalian lillahi, hanya kepada Allah. Apa syukur itu? Syukur itu secara sederhana adalah menggunakan kenikmatan sesuai dengan keinginan pemberi nikmat itu. Menggunakan kenikmatan sesuai dengan keinginan Allah. Allah berikan nikmat mata kan, untuk bisa melihat yang baik. Allah berikan nikmat bisa berjalan agar berjalan ke tempat yang baik. Yang tentu saja kan syukur itu ada syukur dengan hati, Pak. Ada syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Ada syukur dengan anggota badan. Nah, ini untuk syukur dengan anggota badan ini masih belum belum maksimal lah. Kalau syukur dengan lisan, Pak, atau boro-boro bapak-bapak tuh orang anu tarang ngarajigen palalintar, Pak. Alhamdulillah cenah tahun ayeuna mah rezeki teh gede kan sakarari itu teh. Jadi kita itu syukurnya harus komplit, Pak. Hati harus bersyukur, meyakini kenikmatan itu dari Allah. Level kedua lisan bersyukur. Nih yang ketiga nih, bersyukur dengan anggota badan, biasanya memanfaatkan hal-hal yang sifatnya lahir, yang sifatnya jasmani, yang sifatnya fisik sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang masih belum bagus. Kan banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kesehatan, dia bersyukur alhamdulillah, tapi teu ka masjid oge gitu. Banyak orang yang diberikan nikmat bisa melihat, dia mengucapkan alhamdulillah, tapi belum bersyukur menggunakan dalam hal yang bagus-bagus. Jadi perlu dinaikin lah levelnya itu. Nah, di sini kata syukur itu diikuti dengan kata lillah, Pak. Lillah. Li kalau huruf milki, Pak. Li itu harful milki, huruf yang menunjukkan kepemilikan itu. Nah, kalau harful milki disimpan di awal itu merupakan pembatasan, Pak, pembatasan. Qasr. Makanya artinya itu hanya. Dan bersyukurlah kalian hanya kepada Allah. Nah, kenapa diingatkan hanya kepada Allah? Karena tidak sedikit orang yang mengaku beriman tapi bersyukurnya selain kepada Allah juga bersyukur kepada selain Allah. Kan ada yang bersyukur itu kepada Allah bersyukur, kepada selain Allah bersyukur gitu. Kening. Ada sebagian orang kalau mendapatkan nikmat dari Allah itu barangkali gitu, Pak, ya, syukurana di Ranggulu Cai gitu, Pak, atau syukurana di kuburan gitu, Pak, atau syukurana naon gitu, Pak. Jadi syukuran yang berbau animisme, dinamisme, Pak. Ada orang yang mendapatkan nikmat katanya mestinya bersyukurnya itu kalau ke Mekah, ke Madinah itu bagus, kan dianjurkan itu haji umrah itu. Tapi kadang ada yang bersyukur itu bukan ke Mekah, ke Madinah itu, mengelilingi makam-makam keramat gitu, Pak. Mekah jeung Madinah dilewat gitu, Pak. Makam-makam keramat dikeun ka 27 poe barangkali, Pak. Ngulilingan makam keramat. Nah, itu kan berterima kasih juga, tapi berterima kasihnya kepada siapa itu? Ada berbau mistik gitu, Pak, ya. Ada berbau mistik. Jadi ajaran-ajaran Islam yang terkontaminasi oleh paham-paham luar.
Makanya diingatkan nih, bersyukurlah kalian lillahi, hanya kepada Allah. In jikana kuntum itu gabungan itu Pak dari kana dan antum. Kana itu keadaan, antum itu kalian, digabung kuntum keadaan kalian. Jika keadaan kalian itu iyahu, sama iyahu disimpan di awal seperti iyaka nih Pak. Iyahu karena di sini pakai hu karena Allah dijadikan sebagai objek. Kalau di Al-Fatihah di sini menggunakan hu karena Allah dijadikan sebagai yang ketiga Pak, sebagai yang dibicarakan. Kalau di Al-Fatihah menggunakan ka, iyaka karena Allah dijadikan sebagai ini, sebagai lawan bicara. In kuntum, jika keadaan kalian itu iyahu, hanya kepadanya, hanya kepada Allah, ta'budun, itu beribadah. Nah, di sini Pak begini Pak, kalau dibandingkan nih dengan 168, kalau di 168 kan ujungnya itu innahu lakum aduwwum mubin. Itu bicaranya kan setan, itu dikaitkan dengan setan. Kalau 172 itu di ujungnya itu dikaitkan dengan Allah gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa makanan itu berdampak luar biasa Pak. Makanan yang haram itu akan berdampak buruk terhadap rohani kita. Sehingga di ujungnya 168 itu Allah berbicara setan itu. Tapi makanan yang halal dan thayyib itu akan berdampak baik, baik itu untuk jasmani ataupun untuk rohani kita. Makanya di ujungnya itu berbicara tentang bersyukur dan beribadah kepada Allah. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu kita pahami Pak, bahwa betul-betul makanan itu harus kita perhatikan, karena bukan hanya berdampak kepada kesehatan jasmani, tapi berdampak terhadap kesehatan rohani kita. Mudah-mudahan ya apa iyaka sama iyakum. Oh, jadi begini kan, begini. Kalau hu itu Allah dijadikan sebagai yang dibicarakan. Makanya artinya nyah kepadanya. Kalau ka itu Allah dijadikan sebagai teman bicara atau lawan bicara, maka diartikan kamu gitu. Iyaka, kepadamu. Kalau iyahu, kepadanya. Itu kan sudah beda Pak, itunya domirnya sudah beda. Kamu dengannya kan beda. Tapi sebetulnya maksudnya Allah juga Pak. Iyaka itu maksudnya Allah, iyahu juga maksudnya Allah. Cuman bedanya ka itu Allah diposisikan sebagai teman bicara. Kalau hu Allah diposisikan sebagai yang dibicarakan gitu Pak, yang dibicarakan. Kalau disebut orang ketiga kan masa Allah disebut orang gitu Pak ya, yang dibicarakan gitu. Nah, itu bedanya iyaka dengan iyahu itu. Nah, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.